Tak ada amalan yang Allah cintai, Rasulullah anjurkan, di luar ibadah seperti sholat, puasa, zikir, dan yang lainnya, maka hal itu adalah amalan membantu sesama. Anas bin Malik berkata, suatu ketika kami bersama Nabi SAW, dan yang paling banyak bernaung di antara kami adalah orang yang bernaung dengan pakaiannya. Adapun orang-orang yang berpuasa, mereka tidak melakukan apapun. Sementara orang-orang yang tidak berpuasa, mereka mengirim unta tunggangan, bekerja dan mengobati. Nabi kemudian bersabda, orang-orang yang berbuka pada hari ini memborong pahala. Hadis riwayat Bukhari. Dalam hal ini, sosok Abu Bakar As-Siddiq adalah teladan yang luar biasa. Dalam sehari beliau bisa melakukan lebih dari satu amalan yang hubungannya sangat kuat dengan semangat membantu sesama. Suatu hari Rasulullah bertanya, siapa di antara kalian yang berpuasa hari ini? Abu Bakar menjawab, saya ya Rasulullah. Rasul bertanya lagi, siapa di antara kalian yang telah mengantarkan jenazah pada hari ini? Abu Bakar menjawab, saya ya Rasulullah. Rasul kembali berkata, siapa di antara kalian yang memberi makan orang miskin hari ini? Abu Bakar kembali menjawab, saya ya Rasulullah. Rasul kemudian bertanya lagi, siapakah di antara kalian yang menjenguk orang sakit hari ini? Abu Bakar menjawab, saya ya Rasulullah. Kemudian Rasul bersabda, jika terkumpul seluruh amalan pada seseorang seperti ini, niscaya ia akan masuk surga. Hadis riwayat Muslim. Melalui hadis tersebut, seolah Rasulullah SAW menyampaikan pesan tersirat bahwa puasa tidak semestinya menghalangi seseorang aktif membantu sesama, apalagi merasa puas hanya karena telah tekun menjalankan ibadah puasa. Siapa yang bisa membantu sesama dalam beragam hal, seperti membantu pemakaman orang yang meninggal, memberi makan orang miskin, dan menjenguk orang sakit, maka derajatnya akan lebih tinggi di sisi Allah dan Rasul-Nya. Dan lingkup membantu sesama tidak sebatas pada penjelasan tersebut. Anas bin Malik bertutur, kami mengejar seekor kelinci di Maruz Zahran. Orang-orang berlari mengejarnya sampai lelah. Lalu aku berlari hingga berhasil menangkapnya. Aku kemudian menyerahkannya kepada Abu Thalhah. Abu Thalhah kemudian mengirimkan ekor atau pahanya kepada Nabi SAW. Lalu beliau menerimanya. Hadis riwayat Bukhari. Dengan kata lain, banyak hal yang bisa kita raih untuk mendapatkan keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menumbuhkan semangat membantu sesama, seperti memberikan kesempatan lebih dahulu kepada sesama pengguna jalan atau menyingkirkan gangguan dari jalan dan lain sebagainya. Demikianlah kedudukan amal membantu sesama di dalam Islam. Rasulullah bersabda, siapa yang ingin diselamatkan oleh Allah dari kesulitan pada hari kiamat, hendaklah ia memberi kemudahan kepada orang yang kesulitan. Hadis riwayat Muslim. Kini pintu untuk peduli, berbagi, membantu sesama sangat terbuka lebar. Ada saudara kita yang ditimpa musibah gempa, banjir bandang, tanah longsor, ada yang dililit hutang dan kemiskinan, ada sarana-sarana pendidikan yang membutuhkan uluran bantuan kita. Inilah kesempatan kita untuk meraih ridho dan surganya dengan gemar membantu sesama.